Saudaraku, pecinta budaya wayang dan juga pecinta budaya pada umumnya dimanapun Anda berada, kali ini saya akan mengenalkan beberapa tokoh cakil, dan wayang cakil itu memang fenomenal. Maka dari itu, ketika itu saya membuat lakon Banjaran Cakil. Perlu Anda ketahui bahwa cakil itu ada beberapa bentuk, yaitu adalah yang panjen dan juga yang kikik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini wayang dari Klaten saya dapat, terus ini wayang dari Gondang dari almarhum Bu Suharni Sabdowati, dalang wanita yang sangat bagus, dan itu muridnya almarhum Kinarto Sabdo ketika zaman itu. Nah, saudara, bagi para pemula juga dan adik-adik, ciri khas wayang cakil itu adalah rahangnya yang menonjol. Juga ada matanya yang bulan sabit ini, penanggalan. Juga suaranya seperti orang yang tercekik. Jadi bukan hanya cakil, misalnya wayang-wayang yang bermata seperti ini, Narodo maupun Drona atau Durno, itu suaranya hampir mirip. Tapi kalau cakil lebih seperti raksasa kecil yang serak-seraknya itu kelihatan. Makanya kalau di dalam wayang bisa dicek sendiri di manapun, kalau onto wecananya bagus itu cakil kan kelihatan seperti orang tercekik. Hanya. Kelacala. Nah, itu kecil begitu. Cakil adalah pemimpin satuan atau pemimpin kompi lah kalau sekarang. Nah, dia tetungguling wadya raksasa, pemimpin prajurit buta. Ya memang wayangnya itu agak aneh, buta tapi kok kecil. Nah, wayang itu ada beberapa macam, terutama yang cakil panjen itu seperti ini dan juga seperti ini. Ini biasanya wayang ala keraton ini, yang seperti ini bentuknya. Nah, ada juga yang cakil seperti ini. Itu ndangak atau longok, yang panjen-panjen. Terus cakil itu juga bisa sebagai wayang seramban. Misalnya kalau wayangnya tidak ada, juga bisa dipakai sebagai kolomarico. Akan tetapi apabila wayangnya itu memang komplit, ya marico itu ada sendiri, misalnya yang gondrong seperti ini. Ini yang termasuk golongan cakil, karena mengapa tadi cirinya tadi ada gigi yang ke sana itu, dan yang bagian bawah agak ke depan. Ini cakil yang marico. Bisa juga ada yang memakai marico itu seperti ini. Seperti ini ya ada. Ada juga yang memakai marico seperti ini. Ya silahkan, monggo saja. Nah, cakil itu tidak ada di dalam Mahabharata. Memang itu bikinan leluhur kita di sini. Pada kira-kira tahun 1630 Masehi, pada zaman Mataram.
dengan Condro Sengkolo, tangan yakso satataning jalmo atau tahun 1552 Saka pada Raja Mataram kedua, yaitu Sedo Krapyak. Tapi itu diciptakan oleh seniman saja ya, zaman itu. Nah, cakil ini adalah golongannya Butorpat. Butorpat itu ada 4 bentuk raksasa, yaitu cakil pragalbo yang seperti ini, dan juga Butoterong dan Galio. Nah, tapi juga ada yang bilang bahwa Butorpat itu adalah cakil, pragalbo, buto rambut geni, dan Butoterong. Ada juga, monggo silahkan. Yang jelas filosofinya adalah cakil itu hawa nafsu, sehingga dia sebagai lambang hawa nafsunya kesatria sejati. Nah, maka pada adegan perang kembang keluarnya cakil itu di dalam Patet Songo, kalau dalam pertunjukan wayang konvensional biasanya, dan juga di saat sekarang mungkin juga ada yang sudah jarang menggunakan cakilan itu, tapi juga masih ada. Tapi kalau wayang konvensional tempo dulu itu cakil itu pasti keluar, dan keluarnya itu 2 kali, yaitu pada saat perang gagal maupun dalam Patet Songo perang kembang namanya. Itu perang kembang itu ini begal kesatria. Ini contohnya. Jadi tadi yang panjen tadi, yang panjen itu yang begini. Nah, ini lain kan, ini ada lungsene sini. Terus ada cakil yang tadi yang kikik. Nah, terus ada bentuk-bentuk yang lain tadi. Nah, cakil. Cakil biasanya gerak-geraknya itu adalah gerak-gerak silat. Oleh dalang digunakan untuk ulah keterampilan sabet. Maka perangnya kalau di dalam Patet Songo, adegan perang kembang itu dengan kesatria itu gendiran namanya. Nah, di situ dalang menampilkan kreativitas sabet maupun kelihayan dalam ulah gerak pencak cakil itu terjadi di dalam pertunjukan wayang kulit maupun wayang orang. Jadi wayang orang pun juga cakilnya itu sangat lihai sekali dalam gerak-gerak yang akrobatik dan juga yang gerak-gerak yang silat. Ini adalah prajurit yang pantang mundur, sehingga cakil itu tidak pernah mundur sampai dia mati, dan matinya cakil oleh kerisnya sendiri. Dan itu ada sementara yang berpendapat bahwa wataknya itu memang kurang baik, karena itu menjadi simbol bahwa orang akan mati dengan ulahnya sendiri yang kurang baik. Itu juga bisa. Tapi kalau dari segi pengkarakteran seorang kepala prajurit yang loyal terhadap pekerjaan dan pimpinannya, itu ya memang bagus, karena cakil memang selalu loyal. Wondonya cakil ada wondo kikik, wondo batang, wondo nogo, udalan, benceng. Kalau udalan tadi yang rambutnya tadi, kalau yang kikik kan yang ini. Lalu di dalam wayang golek juga ada cakil, terutama golek Purwo Sunda. Nah, biasanya wayang cakil yang udal itu dipakai dalam
Ramayana maupun Lokopolo. Biasanya seperti ini. Dan lebih banyak lagi variasinya cakil itu. Hanya seperti ini tadi. Nah, saudara sekalian, jadi cakil juga ada yang nonong seperti ini. Nah, ini sebenarnya sorsoran itu bagian bawahnya itu sebenarnya ini seperti minak jinggo itu sampai sini itu seperti minak jinggo kan, kepalanya saja yang lain. Nah, ini kepalanya setahu saya ini kepala setanan yang ditemplek kayak gini. Ketika saya belum tahu dulu saya kira ini kreasi baru, padahal sebenarnya itu sudah lama ada dan sejak tempo dulu karena bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah kuno. Berarti zaman dulu pun cakil seperti itu sudah ada. Dan ini bisa dipakai untuk katanya itu Janggisrono. Janggisrono itu kalau lakon Romo Tambak itu. Kalau Ngalengko itu. Yang dikira kera itu yang menyusup ke barisan Rama. Ya, Janggisrono. Jadi kunonya sudah ada seperti ini. Dan cakil yang paling viral kan yang begini, yang paling viral dan banyak dipakai. Nah, karena memang ukuran lebih kecil dan disolah atau digerakkan lebih enak. Misalnya kok enak Pak ya ukurannya gini. Enak sekali sih, paling enak. Oh, ini yang paling viral. Terus ada kreasi Mas Gamblang Carito lagi seperti yang saya pakai itu, ini cakil kerongkongan atau cakil jerangkong, bisa dipakai untuk dandang mangure atau bolone Betari Durga ya. Seperti ini. Nah, saudara sekalian, buto cakil yang sebenarnya tadi falsafahnya itu simbol dari hawa nafsu, sehingga menarik bagi saya ketika awal Covid itu saya membuat lakon Banjaran Cakil atau biografi Buto Cakil yang mana belum pernah ada. Karena memang cakil itu tidak ada silsilahnya. Anak dari siapa, keturunan siapa, dari mana, dan dibesarkan di mana, istrinya siapa, tidak ada. Akan tetapi seperti saya katakan tadi bahwa cakil itu fenomenal dan disenangi banyak orang. Maka saya membuat biografi cakil itu, atau bisa lihat di channel saya Purbasmoro Official di dalam lakon Banjaran Cakil. Nah, karena itu sesuatu yang baru dan walaupun mungkin masalah baik dan buruk itu silahkan saja yang ngomentari, tapi apapun sudah saya lakukan demi menuruti keinginan hati dan perasaan saya bahwa sebenarnya bagaimana cara menggarap bahwa cakil itu adalah hawa nafsu. Sehingga kalau Anda menonton lakon Banjaran Cakil, di situ akan bisa terkuak bahwa sebenarnya saya kembalikan lagi ke hawa nafsu. Makanya kalau hawa nafsu ketika malam ini ditampilkan cakil mati, besok ada wayang lagi cakil masih hidup lagi. Mungkin di dalam lakon yang sama pun juga masih hidup lagi. Berarti cakil itu kan selalu ada. Itu sebagai simbol bahwa ketika manusia itu masih dikuasai oleh hawa nafsu, dan bagi mereka atau manusia yang bisa menyingkirkan hawa nafsu akan sukses, dan bagi mereka yang tidak bisa menyingkirkan hawa nafsu tidak akan menjadi manusia yang baik. Sehingga urutan ceritanya sudah saya bikin mulai dari kelahiran cakil maupun masa remaja cakil ketika dia berguru sampai mendapat keris
dan sebagainya, sampai dia mempunyai istri, sampai dia berguru, dan sampai dia ketemu dengan Togog dan Bilung, yang mana Togog dan Bilung adalah ponokawannya Cakil. Yang pada akhirnya pada lakon itu saya akhiri dengan kematian Cakil, tapi di dalam endingnya. Mengapa saya kasihkan di ending dengan Janoko? Ya karena saya kembalikan lagi bahwa pada prinsipnya Cakil adalah hawa nafsu. Tapi monggo saja kalau memang akan ada yang menggarap lagi bahwa Cakil bukan hanya sekedar hawa nafsu, tapi apa itu silakan saja. Yang penting saya mencoba, dan entah baik maupun buruk, sekali lagi mohon maaf, sudah saya catatkan di dalam hak cipta, yaitu ini suratnya, pencatatan ciptaan, didekatkan, Banjaran Cakil. Dan juga ketika itu ada teman saya, seorang sastrawan, yang suka terhadap garapan saya, biografi Cakil tadi atau Banjaran Cakil tadi, lalu dia tulis menjadi sebuah novel, yaitu novel Banjaran Cakil. Ya paling tidak mungkin kalau sekarang tidak ada gunanya, mungkin yang akan datang juga berguna, karena memang tidak ada sumber data tentang lakon Cakil itu sendiri. Terus Cakil yang lawas, ini termasuk lawas, ini lawas sekali, banyak sekali. Itulah sementara yang saya sampaikan, bahwa pada prinsipnya kita harus mencintai budaya kita, dan juga termasuk ini adalah hasil karya dari nenek moyang kita yang luar biasa, yang wajib kita hargai. Sekali lagi kita harus menengok simbol-simbol yang telah ditelurkan oleh leluhur kita di masa lalu, bahwa sebenarnya semua itu adalah ajaran budi pekerti yang sangat luar biasa. Sehingga bagi kita yang beragama pun seharusnya bisa menyingkirkan hawa nafsu, sehingga bagi orang yang beriman menyingkirkan hawa nafsu itu suatu kewajiban, sehingga kalau orang itu betul-betul sudah memahami makna dari hidupnya sendiri, tidak akan ada orang yang beriman kok menjelek-jelekan orang yang lain dan menciptakan kerusuhan, pembunuhan dan sebagainya. Itu bukan karakternya orang yang sudah menguasai hawa nafsunya sendiri. Mungkin untuk kali ini itu saja, nanti bisa dilanjutkan untuk membahas Cakil lagi di tempo yang akan datang atau di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Kalau suka ya share, like, komen, dan selalu ikuti terus di channel Purbo Asmoro Official. Dan jangan lupa bahwa konten-konten kami kebanyakan adalah untuk sepanjang masa. Jadi bukan untuk temporal saja, tapi untuk sepanjang masa. Jadi dibuka kapanpun, bagi yang belum membuka pasti tidak akan ketinggalan. Karena sifatnya bukan berita sesaat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan.